Shalom warga kerajaan, dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 fatsal. Yang fatsal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya, tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati fatsal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu. Tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya Corona Recon. Apa itu? Ya, divorce because of corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum, pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang fatsal pertama, langsung saja fatsal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk pertengahan tahun 2020. Dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul Communication, Relation and Connection. Jadi judulnya adalah komunikasi. Selanjutnya melalui komunikasi kita dapat membangun relasi atau hubungan. Baik, sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Kembali kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu
dan sekarang ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang menolong memberikan pengertian, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1977 terjadi tabrakan di landasan Pacu Bandara Tenerife di Spanyol antara pesawat jumbo jet milik maskapai Belanda yaitu KLM dengan pesawat Pan American. 583 orang penumpang termasuk awak pesawat kehilangan nyawa mereka. Dan setelah diselidiki ternyata tabrakan itu terjadi karena kendala komunikasi antara pilot pesawat dengan pemandu lalu lintas udara di tengah kondisi sangat berkabut. Jadi pengendali lalu lintas udara yang menyampaikan informasi dalam bahasa Inggris, tetapi logatnya Spanyol yang sangat kental sehingga tidak jelas maksud apa yang dikatakannya. Dan itu menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Jadi penyebab kecelakaan itu adalah miskomunikasi. Di sini kita belajar pentingnya komunikasi yang benar. Kalau sampai terjadi miskomunikasi, maka segala sesuatu akan berantakan, kacau balau seperti yang dialami oleh kedua pesawat yang naas itu. Arti komunikasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua atau lebih orang sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami atau dimengerti. Jadi ada yang kirim pesan, ada yang menerima pesan, dan penerima mengerti pesan dari si pengirim. Itu komunikasi. Dan kita tahu ada dua jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi kita dengan pencipta kita, komunikasi kita dengan Tuhan yang disebut komunikasi vertikal, dan yang kedua yaitu komunikasi dengan sesama manusia. Saya dengan istri saya dengan anak saya dengan tetangga, yang disebut komunikasi horizontal. Dewasa ini banyak orang berkomunikasi secara tidak benar, terjadilah yang disebut miskomunikasi, dan muncullah kekacauan. Miskomunikasi itu disebabkan oleh pembawa berita salah menyampaikan pesan, atau sebaliknya si penerima pesan salah mengartikan pesan yang diterima, akibatnya salah mengambil tindakan, dan akhirnya membawa kerugian bagi salah satu atau kedua-duanya. Jadi hati-hati dengan komunikasi, karena kalau salah mengkomunikasikan sesuatu atau miskomunikasi, maka segala sesuatu akan menjadi kacau balau. Kalau kita perhatikan, komunikasi saja bisa miss, apalagi melakukan sesuatu tanpa komunikasi. Saudaraku, ada satu kisah di mana seorang dari Makassar yang berbahasa Bugis ke restoran seafood di Jakarta. Kemudian dia menunjuk kepada seekor kepiting yang ada display. Karyawan restoran kemudian berkata, "Ini kepiting." Orang yang berbahasa Bugis itu berkata, "Bukan. Iya, ini kepiting." Jawabnya lagi, "Bukan." Dan hampir saja mereka bertengkar karena miskomunikasi gara-gara kepiting dan bukan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ternyata kepiting bahasa Bugisnya adalah bukan. Jadi beda bahasa pada artinya sama, bisa miskomunikasi. Kita akan membaca di dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 tentang Menara Babel. Kejadian 11 ayat pertama dan yang kedua kita akan baca terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 1 dan kedua menjelaskan tentang letak kota Menara Babel itu.
bahwa setelah mereka berada pada suatu waktu dan tempat, yaitu di tanah Sinear, kata mereka itu menunjuk pada sebagian umat manusia. Kelompok umat inilah yang membangun komunikasi di antara mereka yang sepakat. Jadi komunikasi horizontal, akhirnya mereka sehati, mereka sepikir untuk merencanakan pembangunan sebuah kota. Dan sebagai lambang kebanggaan, mereka berencana membuat sebuah menara yang besar, kokoh dan sangat tinggi, bahkan sampai ke langit. Saya mau bertanya sekarang, apakah rencana tersebut baik? Ternyata tidak. Mengapa? Rencana itu menunjuk pada kesombongan manusia yang tidak mengenal Allah, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri dan hendak menyaingi kuasa Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang keempat, kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan perhatikan ini, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara coba perhatikan, usaha membuat menara Babel ini melebihi kebiasaan membangun menara-menara lainnya di masa itu. Mengapa? Karena diikuti dengan keinginan manusia yang tidak terkendali untuk membangun sebuah menara sampai di langit dengan tujuan mencari nama dan tidak ingin terserak ke ujung bumi. Tindakan umat ini boleh saya sebut sebagai penjelmaan dari roh kefasikan yang ingin menyamai kemuliaan Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian? Ayat 7 dan ayat 8 firman Tuhan berkata, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Terjadi miskomunikasi dan segala sesuatu menjadi kacau balau, dan mereka pada akhirnya berhenti membangun kota tersebut beserta menaranya. Demikian mereka diserahkan Tuhan. Tuhan mencerai-beraikan mereka dari situ sampai ke seluruh bumi. Saudaraku, ternyata awal dari kesombongan membuat manusia tidak membangun komunikasi, relasi, hubungan dengan penciptanya. Tidak bertanya kepada Tuhan ketika hendak mengerjakan sesuatu. Mereka merasa diri mereka mampu, mereka bisa, mereka hebat. Dan apa yang Tuhan perbuat setelah itu? Tuhan mengacaukan komunikasi mereka, sehingga apa yang dikerjakan menjadi kacau balau. Jadi kesimpulannya, mengapa sampai pekerjaan mereka kacau balau? Yang pertama, mereka tidak mengkomunikasikan segala sesuatu kepada Sang Pencipta. Mereka sombong, merasa mampu dan hendak menyaingi Tuhan. Maka Tuhan mengacaukan komunikasi mereka. Apa yang terjadi selanjutnya setelah Tuhan mengacaukan komunikasi mereka? Antara mereka terjadi miskomunikasi. Bahasa mereka berbeda, tidak saling mengerti lagi. Minta batu bata, ya dikasih batu. Minta pasir, dikasih batu bata. Dan pada akhirnya apa yang dikerjakan mereka menjadi kacau balau dan gagal total. Dalam surat Yakobus 4 ayat 13 hingga ayat ke-16, perikop dari surat tersebut adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Komunikasikan dulu dengan Dia. Ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Lihat, dengan kesombongan merencanakan sesuatu tanpa mengkomunikasikan dengan Tuhan. Ayat ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata,
Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sombong tanpa komunikasikan dengan Tuhan itu salah, kata firman Tuhan. Setiap manusia, siapapun ia, butuh, ia perlu Tuhan. Saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari negeri Paman Sam, dari Amerika. Dia memulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi? Banyak orang yang tertular dan tidak sedikit yang mati. Beliau mengatakan, kita perlu ingat, ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar, manusia cenderung untuk menjadi santai, rileks, mengandalkan kekuatan sendiri, merasa diri mampu, ketika sanggup mencukupkan diri sendiri, swasembada, mereka menjadi sombong, melupakan Tuhan, dan bahkan bisa saja mencemooh Dia. Dan kita melihat akhir-akhir ini muncul nabi-nabi palsu. Hati-hati saudara. Sekarang ini ada banyak aliran Kristen yang aneh-aneh dan banyak pengajaran yang melenceng dari ajaran Alkitab dan memang sulit untuk dibendung. Hati-hati, karena kesemuanya itu telah dinubuatkan dalam Alkitab tentang nabi-nabi palsu. Sementara ada pemimpin-pemimpin rohani yang mulai membawa umat Tuhan melenceng dari firman Tuhan dan kehendaknya, membawa mereka semakin hari semakin menjadi terikat dan terpesona dengan dunia ini dan dengan segala isinya, kenikmatan hidup, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Yang dibicarakan hanya pertolongan Tuhan, berkat-berkat secara finansial, dan kesembuhan dari sakit penyakit. Kembalikan persepuluhan dan dijamin dalam waktu dekat akan menjadi berlimpah-limpah secara finansial. Jadi Tuhan disamakan seperti Dimas Kanjeng saja yang memperdaya dengan menggandakan uang. Itu pun untuk kepentingan dan keuntungan pribadi mereka. Sebenarnya tidak salah ya kalau kita bicara tentang berkat. Tetapi ingat, uang, kekayaan, kesembuhan, mujizat itu bukan indikator perkenanan Tuhan. Tidak salah berbicara mengenai kesembuhan mujizat, tetapi ingat, bukan berarti orang yang sakit, yang tidak sembuh dari sakit, bahkan akhirnya meninggal, hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak. Bukan berarti orang yang tidak mengalami mujizat, orang hidup sederhana, tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak. Semua yang saya sebutkan tadi bukan ukuran perkenanan Tuhan. Ya. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai hidup atau tinggal dalam perkenanan Tuhan, saudara dapat mengakses YouTube channel Rock Malang untuk ibadah raya tanggal 2 Februari tahun 2020. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus kembali kepada kebenaran Alkitab. Harus seimbang, harus balance. Bukankah Yesus juga pernah mengingatkan setiap orang yang mengikut Dia harus apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Bahkan Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, kita membaca di dalam Filipi 3 ayat 10 dan ayat 11, firman Tuhan berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Ayat ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita melihat para nabi palsu tidak mempertunangkan jemaat kepada Kristus, tetapi mempertunangkan jemaat kepada diri mereka sendiri. Sehingga muncul pengkultusan kepada para nabi-nabi palsu tersebut. Itu sangat menjijikkan bagi Tuhan ketika mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, mari Tuhan mau kita hanya memuliakan namanya, bukan mengkultuskan manusia. Jangan membuat Tuhan cemburu, dan hati-hati kalau Tuhan sampai cemburu, itu ada konsekuensinya.
Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberi ruang yang maksimal untuk pengurapan yang ada di dalam kita untuk bekerja. Ya, kita baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kita harus memberikan ruang yang maksimal untuk pengurapan yang ada dalam hidup kita bekerja, yaitu Roh Kudus yang mengajar, yang berkarya, yang menuntun kita sehingga kita sanggup menguji segala sesuatu dan mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Jangan sampai kita tertipu dan akhirnya disesatkan dan terhilang. Saya akui memang saat ini kita dengan mudah bisa mengakses khotbah pengajaran dari mana saja via internet. Tetapi hati-hati, saudaraku, jangan sampai menerima apalagi menerapkan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ada lagi organisasi gereja yang giat sekali melakukan apa saja. Pokoknya kelihatannya sibuk. Dan biasanya yang seperti itu, apa yang dikerjakan bukanlah hal yang esensi. Hambanya Francis Chan, seorang hamba Tuhan yang dulunya memiliki mega church dengan jumlah jemaat sekitar 5.000 orang. Tetapi ketika ia tahu apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan maunya, dengan kehendak Tuhan, apa yang dia lakukan? Semua orang menyebut dia berhasil dalam pelayanannya. Tetapi ia tinggalkan apa yang dikerjakannya. Dan kemudian melayani orang-orang percaya yang jumlahnya tidak banyak. Tetapi yang serius mencari Tuhan. Dan melakukan kehendaknya dan menyenangkan hati Tuhan. Ia menulis sebuah quotes. We have become experts at gathering Christians around great bands, speakers, and events. Where we have failed is in teaching believers how to be alone with God. Kita menjadi ahli untuk mengumpulkan orang Kristen dengan musik yang luar biasa, pembicara yang hebat, dan kegiatan-kegiatan yang spektakuler. Di mana kita gagal untuk mengajar orang percaya sehingga mereka memiliki waktu yang cukup, bahkan banyak, memiliki waktu kesendirian dengan Tuhan, membangun komunikasi, relasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Hati-hati, kita harus bisa membedakan mana yang esensi, mana yang artificial, dan hanya sekedar aksesoris. Paulus menulis di dalam Roma 10 ayat 2 hingga ayat ketiga, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan seperti Marta yang sibuk sendiri dan akhirnya ditegur oleh Tuhan Yesus. Pada akhirnya kalau kita melihat apa yang sudah saya sampaikan di atas, ketika manusia menghadapi masa pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu bukan apa-apa. Dalam sekejap, musuh yang tidak kelihatan itu muncul, mengambil ratusan ribu nyawa tanpa memandang status sosial, ras, suku, bangsa. Uang dan kekuasaan tidak dapat menghentikan virus yang menyebar dengan hebatnya. Seperti sekarang ini kita melihat alangkah rapuh dan ringkinya manusia di dalam ketidakberdayaan mereka. Terus stay at home. Khawatir, mau keluar takut ketularan. Tetapi hasil yang dapat kita lihat sejak terjadi pandemi COVID-19,
saya melihat kiriman-kiriman klip dari teman-teman. Bangsa-bangsa datang berlutut dan berdoa, meminta ampun atas dosa dan pelanggaran mereka. Sudah berapa banyak yang malas secara rohani, akhirnya sadar dan memperbaiki hubungan mereka, komunikasi, relasi dengan Tuhan. Ada yang sudah meninggalkan Tuhan, bahkan banyak, namun sekarang mereka kembali kepada Tuhan dikarenakan krisis ini. God doesn't always change our situation, but He used the situation to change us. Artinya apa? Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita, tetapi Ia menggunakan situasi untuk mengubah kita. Ia rindu supaya lewat pandemi yang terjadi ini manusia kembali kepadanya dan kembali kepada komunikasi, relasi, dan hubungan yang dekat. Apakah kita menangkap hati Tuhan lewat penyakit sampar, pandemi COVID-19 yang sedang terjadi? Baik. Masih ingat akan cawan yang diminum oleh Yesus? Kalau kita kembali lagi membaca di dalam Matius 26 ayat yang ke-42, firman Tuhan berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, menjelang penyaliban daripada Tuhan Yesus, ia berdoa di Taman Getsemani. Yesus sangat takut dan gentar. Hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia berdoa sungguh-sungguh sampai merebahkan dirinya ke tanah. Dan apakah ini artinya ia ingin mundur dari karya penyaliban itu? Karena harus diludahi, karena Yesus harus dicambuk, karena harus dimakotai dengan duri, karena kedua tangan dan kaki akan dipaku, lambung ditusuk dengan tombak, digantung sampai mati di kayu salib. Tidak, saudaraku. Yohanes 12 ayat 17 berkata, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yohanes 12 ayat 27 membuktikan betapa Yesus tahu jelas apa yang harus ia hadapi dan ia tidak berencana mundur. Lalu mengapa Yesus meminta agar cawan itu berlalu daripadanya? Mari kita meninjau dari sisi komunikasi, relasi, dan hubungan. Yesus dan Bapa memiliki komunikasi yang intens. Komunikasi lewat doa setiap waktu, pagi-pagi sekali, siang, sore, malam. Yesus memiliki komunikasi yang intens, relasi yang sangat intim, yang sangat dekat, dan penuh kasih dengan Bapa di surga. Tetapi apa yang akan terjadi di salib? Allah Bapa harus memalingkan wajahnya karena Yesus menanggung seluruh cawan murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Kita yang penuh dengan dosa. Begitu gentarnya hingga malaikat pun tidak bisa menguatkan hati Yesus. Dan peluhnya menjadi seperti titik darah yang menetes. Yesus tahu bahwa di salib itulah ia akan berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah puncak penderitaan Yesus, yaitu ketika Bapa memalingkan wajah darinya. Meski demikian, Yesus mengakhiri doanya dengan sikap penyerahan total pada kehendak Bapa. Artinya ia rela terpisah dengan Allah Bapa demi menebus dosa kita dan menanggung cawan murka Allah. Ironisnya, kita umat yang telah ditebusnya sering menganggap enteng komunikasi, relasi hubungan kita dengan Allah. Kita tidak peduli dengan kondisi rohani kita. Kita tidak mau tahu apa yang menjadi kehendak daripada Bapa di surga. Kita justru sibuk memenuhi kehendak diri kita sendiri. Dan berani mengorbankan komunikasi, relasi hubungan dengan Tuhan untuk memuaskan keinginan daging dan keduniawian kita. Jadi, cawan bukan berbicara mengenai penderitaan fisik yang Yesus alami, tetapi keterpisahan dirinya dengan Bapa di surga.
Yesus rela jauh dari Bapa agar kita bisa dekat dengannya. Kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Kita bisa mengalami relasi hubungan yang erat. Masih ingat tabir daripada bait Allah terbelah menjadi dua. Dahulu harus ada pengantara lewat imam. Tetapi sejak Yesus mati di kayu salib, kita tahu tabir itu terbelah menjadi dua. Dan mulai saat itu manusia bisa langsung berkomunikasi, membangun relasi dengan Bapa yang di surga. Bagaimana dengan kita sekarang? Dengan pengertian ini, apakah kita masih menganggap remeh pengorbanan Yesus? Apakah kita menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan Yesus, melupakan pengorbanannya supaya kita memiliki komunikasi, relasi, hubungan dengan Bapa di surga? Saudara yang kasih Tuhan, dalam Alkitab ada dua orang yang dicatat bernama Henok. Yang pertama adalah Henok dari keturunan Kain. Dan yang satunya lagi adalah Henok, generasi ke-6 dalam garis keturunan Set, anak Adam, yang mengalami rapture, diangkat oleh Allah. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Henok dari keturunan Kain. Kita akan membaca di dalam Kejadian 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut anaknya. Henok, keturunan Kain adalah anak laki-laki pertama yang diperoleh setelah Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dan itu adalah buah pertama dari humanisme. Dalam terjemahan King James Version, pergi dari hadapan Tuhan itu went out from the presence of the Lord. Artinya apa? Meninggalkan hadirat Tuhan. Sepertinya Kain menamakan anak laki-lakinya Henok, yang berarti dedikasi atau guru, dengan sebuah harapan agar anaknya dapat didedikasikan bagi kesuksesan humanistik dari keluarganya. Apa itu humanistik atau sering disebut humanisme sekuler? Humanisme sekuler itu adalah ketika manusia mengakui dirinya sebagai bagian dari alam yang kekal dan tidak diciptakan oleh Allah. Tujuannya memperbaiki manusia tanpa kehadiran Allah atau tanpa bantuan dari Allah. Kelahiran Henok dijelaskan relatif lebih terperinci daripada orang-orang lain dalam garis keturunan Kain. Kita dapat mengetahui hal-hal berikut arti nama Henok: dedikasi, prakarsa, dan guru. Setelah Kain membangun sebuah kota, ia menamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Nama Henok didedikasikan dengan tujuan untuk memamerkan benteng humanisme dari manusia yang telah meninggalkan Allah. Mereka yang berbuat dosa dan meninggalkan Allah, tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan, tidak ada relasi. Mereka meruntuhkan semua hal yang baik dan indah yang pernah dinikmati sebelumnya bersama-sama dengan Allah. Dan ini merupakan permulaan atau prakasa, gerakan pembaruan untuk hidup menurut kehendak sendiri. Fakta demikian dapat diketahui dengan jelas lewat pemberian nama dari kota yang pertama dibangun oleh Henok. Henok telah menjadi seorang guru, pendahulu, pendiri, dan nenek moyang yang mengajarkan ketidakpercayaan, pengkhianatan, dan pemberontakan kepada Allah. Nama Henok mungkin menjadi sangat terkenal dan juga sering disebut orang karena kota yang dibangun oleh Kain dinamakan menurut nama Henok. Keturunannya hebat-hebat. Kita melihat anak-anak laki-laki Lamek, keturunan Henok mereka memperoleh ketenaran sebagai perintis berbagai peradaban. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 4 ayat 20 dan seterusnya, menerangkan kepada kita bahwa Yabal adalah bapa dari orang-orang yang beternak atau memelihara ternak.
Dan Yubal saudaranya menjadi bapa dari semua orang yang memainkan kecapi dan seluring. Serta Tubal Kain adalah seorang pandai besi yang membuat alat-alat tajam dari tembaga dan besi. Luar biasa, keturunannya luar biasa. Mereka adalah inventor-inventor. Akan tetapi, kehidupan mereka tidak mengagungkan nama Allah. Kehidupan mereka sepenuhnya egosentris. Kehidupan yang tidak ada hubungan apapun dengan Allah. No relationship with God. Menara Babel adalah sebuah manifestasi nyata kehidupan egosentris dari garis keturunan Kain. Tujuan utama mereka mendirikan kota dan menara pada akhirnya hanya untuk memamerkan nama mereka. Cari nama, butuh pengakuan. Dia mungkin dikenal luas di dunia, tetapi namanya sama sekali tidak diingat oleh Allah karena namanya tidak memiliki hubungan apapun dengan Allah. Karena selama hidup mereka tidak memiliki komunikasi, relasi, hubungan dengan Tuhan. Henok adalah sebuah nama yang dikatakan hidup, padahal mati di mata Allah. Yaitu nama yang tidak memiliki makna. Seperti yang tercatat dalam Wahyu 3 ayat yang pertama. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Semua itu dimulai dari pergi dari hadapan Allah. Meninggalkan hadirat Tuhan. Tidak pernah membangun komunikasi, relasi, dan hubungan. Merasa diri mampu, bisa, hebat, dan menjadi sombong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kapal Titanic yang besar dan yang luar biasa itu dibangun manusia dalam kesombongan. Memiliki double hull atau lambung kapal itu double dan ada 50 watertight compartments. Partisi di lambung kapal untuk mencegah kapal tenggelam. Di atas compartments itu ada tulisan, "Not even God himself could sink this ship." Artinya apa? Bahkan Tuhan tidak sanggup untuk menenggelamkan kapal ini. Sombong, merasa hebat, akhirnya semuanya menjadi kacau balau. Tanggal 15 April tahun 1912, jam 2:20 tengah malam, akhirnya kapal Titanic ini tenggelam ke dalam samudera Atlantik di bagian utara, memakan korban 1.500 orang dan yang selamat hanya 705 orang. Belajar dari firman Tuhan dan pengalaman dari kota Babel, kapal Titanic. Mari mulai sekarang, ayo kita melakukan segala sesuatu dengan mengkomunikasikan dengan Tuhan. Bangun hubungan, memiliki relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan. Yang setuju, mari kita bersama-sama katakan amin. Saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur dan khususnya mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah oleh tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, kita dipersatukan kembali dengan Bapa di surga dan memiliki hubungan, komunikasi, relasi yang dekat dengan Dia yang percaya makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pindahkan cawan yang berisi anggur ke tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah darah yang telah ditumpahkan telah menguduskan dosa dan pelanggaran kita? Bukankah darah yang telah ditumpahkan dan oleh bilur-bilurnya kita dipulihkan dan disembuhkan? Bukankah darah yang telah ditumpahkan kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang percaya minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kembali begitu besar kasih-Mu, sehingga Engkau memberikan diri-Mu untuk disalibkan, mengorbankan diri-Mu, supaya kami memperoleh relasi, memperoleh hubungan, memiliki komunikasi yang dekat dengan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat pagi hari ini yang menggairahkan hidup kami. Kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau dan akan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat
Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya.